mulai dari yang kecil-kecil tentunya. Tiada, kata para ulama mengatakan, ya, al-fahmu, ya, al-fahmu ba'dal hifzi. Biasanya paham itu setelah hafal, ya. Jadi biasa orang kalau dia sudah hafal biasanya akan paham, ya. Ini kebiasaannya, termasuk di dalam kita mempelajari kitab turos, kitab gundul, kitab kuning. Kapan kita akan paham matan jurumiyah itu? Lebih mudahnya kita paham setelah kita hafal, ya. Ya walaupun bisa kita paham walaupun tidak dihafal, tetapi idealnya, lebih bagusnya, alangkah baiknya kalau dihafal dulu baru dipahami, ya. Makanya dalam kitab itu ada namanya matan, ya. Matan itu singkat, ringkas, isi-isi intinya. Nanti punya dia penjelasan namanya syarah, ya. Di matan itu karena dia singkat, sulit untuk dipahami tapi mudah untuk dihafalkan karena dia ringkas sedikit. Butuh dijelaskan, adalah penjelasannya namanya syarah. Nah, syarah ini pertengahan, tidak terlalu ringkas, tidak juga terlalu panjang lebar, ya, sehingga ada yang cukup dengan syarah paham, ada yang belum paham, dijelaskan syarah ini lagi, ada yang ketiga, level ketiga namanya hasyiyah. Apa namanya? Matan, terus syarah, terus hasyiyah. Contohnya, ya, matan jurumiyah itu singkat, ada yang langsung paham, ada juga yang tidak, ya. Kenapa? Ya karena memang singkat, tapi paling cepat biasanya matan itu dihafal. Dikasihlah syarah, ya. Syarahnya itu namanya mukhtasar jiddan, lebih panjang, ya, kalau dibandingkan dengan jurumiyah, ya, tentu syarah dahlan atau nama lainnya mukhtasar jiddan itu lebih panjang. Ada yang paham dengan kitab itu, ada yang tidak. Yang ketiga ada namanya hasyiyah. Jadi mukhtasar jiddan itu dijelaskan lagi. Ada kitab namanya Taswiqul Qolan. Itu hasyiyah daripada matan jurumiyah dan juga syarah, ya, itu kitab. Misalnya, ya, matan goyah buat takrib tuh yang dipegang sama itu. Itu matan, ya, hasbi. Itu matan tipis, ya. Karena memang tujuan daripada pengarangnya itu adalah untuk dihafal. Tipis. Jadi orang dulu hafal matan goyah itu, ya. Aslun fi ahkamil wudu misalnya, terus dihafal. Nanti ada penjelasannya, syarahnya namanya Fathul Qorib. Itu syarah, ya. Ada yang paham dengan Fathul Qorib, ada juga yang tidak, butuh yang lebih panjang lebar penjelasannya. Ada hasyahnya namanya Al-Bajuri. Jadi tebal, setebal Al-Qur'an, 2 kali lipat karena dia 2, ya. Ini sistem dan metode para ulama di dalam belajar dan mengajar. Dimulai dari matan, syarah, hasyiyah. Ini menunjukkan apa? Bahwa perlu bertahap di dalam kita belajar. Harus ada tahapan. Makanya di akhir daripada surah Al-Insyirah, ya, apa ayat terakhirnya dari surah Al-Insyirah itu? Hah? Apa? Alam Nashrah itu apa ayat terakhirnya? Hah? Kedua sebelum terakhir. Fa'idza farauta, kalau engkau sudah selesai, farogo sudah selesai,
Ya, dalam satu proses pansop naiklah ke proses yang berikutnya. Itu salah satu di antara yang makna daripada ayat kedua terakhir daripada surah Al-Insyirah. Diperlu yang namanya bertahap proses. Atau di dalam surah Yasin, ya, surah Yasin ayat yang terakhir, apa bunyinya? Wa ilaihi, berarti bukan yang terakhir ya, yang bilang kun fayakun itu. Subhanalladzi biyadihi, kembali ke wa ilaihi turja'un jadinya. Apa katanya? Surah Yasin, coba dibuka ayatnya di Qurannya. Ya. Idza aradallahu, apa katanya? Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu adalah fi'il amr. Idza arada syai'an, kalau Allah ingin menjadikan atau meniadakan sesuatu, ya, maka Allah berfirman atau berkata kun. Apa artinya kun itu? Jadilah. Jadi kalau Allah ingin sesuatu, Allah cukup bilang kun. Ya, kun. Kemudian fayakunu. Jadi Allah kalau ingin mengadakan atau meniadakan atau menciptakan sesuatu, maka tinggal bilang kun saja. Ya, bukan kun fayakun, tapi kun saja. Jadilah artinya kun itu. Fayakunu, maka terjadi. Nah, Allah mengatakan kun itu namanya fi'il amr. Jadilah. Ya, kalau versinya pesulap itu sim. Nah, maka terjadi. Adapun yakunu itu saya kata apa namanya? Fi'il amr. Karena yakunu kun. Allah mengatakan kun jadilah, fayakunu, maka dia, kalau fi'il amr apa maknanya? Mala yahtamilul hala wal istiqbala. Dia memiliki makna saat itu dan juga akan datang. Bisa kita maknai ayat ini ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah katakan jadilah, maka saat itu terjadi. Bisa juga dalam konteks kita berproses itu dimaknai istiqbal. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun, maka dia akan terjadi. Kenapa akan? Kenapa tidak langsung? Kenapa kita mengenai istiqbal? Karena butuh proses. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an penciptaan langit dan bumi itu tujuh hari. Ya, kenapa? Apakah tidak bisa Allah menjadikan langit dan bumi ini langsung sedetik seketika? Bisa, tapi ingin menunjukkan bahwasanya ada namanya proses. Maka ya, ada namanya orang yang bercita-cita tinggi. Ya, ada namanya orang yang sekedar ambisi. Apa bedanya? Kalau orang yang ambisi, dia hanya melihat tujuan akhir, tidak mau melihat proses. Ya, jadi misalnya ada yang cita-citanya jadi orang alim, dia terobsesi dengan kealimannya saja. Prosesnya tidak mau. Saya ingin menjadi tuan guru, sudah titik. Belajar abot. Nah, kira-kira kita di mana nanti, itu ambisi atau cita-cita kita? Kalau ambisi kayak tadi, ya, hanya fokus kepada akhir. Prosesnya ya sudah amburadul, tidak mau diperhatikan. Adapun yang cita-citanya tinggi, punya
punya niat yang baik, maka dia punya cita-cita yang baik, tinggi. Saya ingin menjadi tuan guru, misalnya kalian. Setelah seperti itu kalian menapaki prosesnya itu satu persatu. Dinikmati lelahnya, susahnya, pusingnya, capeknya, ya, membosankannya, letihnya, dan lain semua. Semuanya itu kalian ya rasakan. Itu namanya proses kalian hadapi dengan baik. Nah, maka itu adalah orang yang bercita-cita. Nah, kira-kira mana yang baik tuh? Orang yang ambisi atau orang yang cita-citanya itu tinggi? Nah, orang-orang yang bercita-cita, apa bedanya? Ya, kalau orang yang ambisi hanya lihat akhir, tidak mau berproses. Kalau orang yang cita-citanya itu tinggi, punya optimisme, dan dia mau untuk menapaki atau merasakan prosesnya bertahap. Ya, maka kita semua, ya, insya Allah adalah orang-orang yang bercita-cita. Maka proses ini tolong kita sama-sama jalankan dengan baik. Ya, ingat kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah tidak akan diraih ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, zaka'in wa hirsin wa istimarin wa qulwatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamanin. Zaka'in artinya pintar, cerdas. Kita semua pintar, kita semua cerdas. Apa buktinya? Bisa kalian lulus SD. Ya, ada yang pernah ketinggalan? Tidak ada. Kalau dulu banyak yang ketinggalan, alhamdulillah sekarang tidak. Ya, itu normal pemikiran kita itu zakat. Wahirsin harus punya kemauan, keinginan yang keras, yang kuat, semangatnya tinggi. Kemudian wastibarin, apa artinya wastibarin? Harus punya ekstra kesabaran. Kalau sobrun sabar biasa, tapi kalau istibar pakai tak yang berubah menjadi po, kemudian istibar itu ekstra sabar. Ya, harus sabar menghadapi ilmu yang sulit sekali. Harus sabar menghadapi teman sekeliling kita yang mungkin dia usil. Harus sabar juga menghadapi guru yang mungkin agak keras, senang marah. Makanya pakai istibari. Ya, harus ekstra sabar. Harus sabar. Makanya Nabi, ya, dalam satu kabar mengatakan, apakah kalian tahu ma'amalul abtal, apa sih pekerjaan seorang pahlawan? Sahabat mengatakan baca Al-Quran, ada yang berperang, ada yang sedekah, ada yang puasa. Nabi mengatakan tidak. Ya, yang namanya amalul abtal, pekerjaannya seorang pahlawan itu adalah thalabul ilmi. Kenapa ya? Karena yang namanya menuntut sulit, butuh kesabaran yang wabul qatin. Apa artinya bulghah? Bulghah itu artinya biaya. Alhamdulillah ada, sehingga kalian bisa mondok, itu ada bulghahnya. Dari mana datang bulghahnya? Orang tua kalian, keluarga kalian. Wa irsyadi, apalagi? Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Wa irsyadi stadin, harus ada guru. Tidak bisa kita belajar sendiri. Tidak bisa kita cukup belajar dari buku, dari kitab, apalagi hanya sekedar dari Syekh AI, Syekh YouTube, Syekh Google, ya, Gemini, ChatGPT tidak cukup, ya, apalagi Cici katanya. Makanya ulama mengatakan apa? Ya, man talabal ilmi bila syaikhin fa syaikhuhu syaiton. Siapa yang menuntut ilmu tanpa bimbingan guru, maka gurunya itu adalah setan. Ya, kalau ada orang yang belajar tidak dibimbing oleh guru, maka gurunya itu adalah setan. Itu kata para ulama. Makanya harus kita belajar sama ahlinya, rajin berguru,
harus irsyadi. Yang terakhir adalah watuli zamanin. Harus waktunya itu lama, panjang. Tidak bisa sehari belajar langsung alimun alamah. Ya, jurumiyah itu panjang waktunya kita ngapal. Ya. Dulu kita sampai sebulanan. Ya. Itu pun kita ada yang nulis. Kalau saya tulis. Selain saya tulis, hasil tulisan itu saya tempel di lemari. Setiap pulang sekolah misalnya kita lihat. Ya, setiap makan kita lihat. Itu saking inginnya kita hafal. Ada yang sampai kayak gitu? Hah? Ada. Tapi belum sekuat itu hirsun kalian. Ya, sampai ada teman ingin menghafal Al-Qur'an. Tahu gimana cara menghafal Al-Qur'annya? Ditulis Qur'an itu di di mangkok pakai spidol. Kemudian saking ingin hafalnya nih. Ya, mangkok itu kemudian diisikan air, kemudian diaduk tintanya itu sampai airnya itu yang awalnya bening menjadi agak keruh, diminum. Mudah-mudahan nih gara-gara hafal Qur'an. Ya, ada dulu kita ketika masih mondok. Ya, sampai seperti itu, saking inginnya hafal. Ya. Macamlah metode kita di dalam menghafal, menunjukkan kita sungguh-sungguh. Ya, dan Allah itu kan melihat bagaimana usaha kita. Mana Allah peduli melihat hasil. Ya, Allah tidak peduli kita pintar atau tidak. Yang Allah inginkan itu orang ini mau tidak belajar, mau tidak capek, berani tidak lelah. Itu yang dilihat. Ya, bukan dilihat hasilnya. Ya, tidak ada kalau dibandingkan dengan keilmuannya Allah ini, ilmu kita tidak ada. Wa ma utitu minal ilmi. Kami tidak berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Ayat ini ditujukan kepada nabi. Para nabi saja ilmunya sedikit. Maka yang Allah lihat itu bukan ilmu, tapi usaha kita di dalam menjadi ilmu. Maka banggalah menjadi santri. Kenapa kita harus bangga jadi santri? Ya karena santri itu adalah orang yang berusaha mencari ilmu. Itu intinya, usahanya. Bukan kita bangga jadi santri karena kita alim, enggak. Ya. Kenapa kita mulia? Kenapa kita harus bangga jadi santri? Karena kita, kerjaan kita ini mulia. Apa? Usaha kita menuntut ilmu. Ya. Maka sama dengan yang 3 tadi. Saya tidak melihat hasilnya. Apakah dia bisa jawab, bisa melanjutkan atau tidak. Ya. Tapi paling tidak mereka berusaha. Sampai satu titik mereka bisa untuk khotam hafalan matan jurumiyah ataupun amsilatul. Jadi hasil tidak jadi masalah. Yang penting mereka pernah berusaha. Ya, itu yang paling penting. Jelas ya? Maka sebagai mukaddimah dari saya tadi, ya, jadilah orang yang bercita-cita tinggi dengan cara hargai proses, nikmati proses. Dan hasil itu bukan segalanya. Yang paling utama adalah bagaimana kesungguhan kalian menghadapi semua proses ketika menuntut ilmu. Tahapannya harus dipenuhi. Kalau bisa dinikmati dengan sama. Syarat-syarat menuntut ilmu itu harus kalian ingat. Baik, itu sebagai mukaddimah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melaksanakan agenda yang sudah direncanakan beberapa hari yang lalu, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Banyak sudah disampaikan adik-adik
saya izin menambahkan beberapa hal. Yang pertama untuk persiapan acara. Jadi besok sekiranya ada acara lagi di tahun yang akan datang, mungkin dari angkatan yang kelas 1 sekarang, silahkan koordinasi kerjasama bersama teman-teman yang lain. Kenapa lama sampai mendekati hampir jam 11 ya? Karena sedikit yang bekerja. Ya, PR untuk kita nih di sini untuk yang pasrah lebih-lebih tadi. Kemudian yang kedua, kalau yang sekarang ini masih untung di SD dites 3 orang ya untuk yang satu asrama saja. Kalau dulu kebetulan di masa hayat almarhum Bapak Tuan Guru nih itu yang udah khotam absilah sama mata jurumiyah itu dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh agama termasuk almarhum guru besar kita nih termasuk para masyarakat. Jadi bukan main deg-degannya waktu itu. Nah, saya waktu itu terpilih salah satu dites amsilah ya kitab amsilahnya. Ya, bisa dibayangkan waktu itu. Ingat, ini masih sekedar satu asrama. Ya, belum sekiranya nanti mungkin di depan banyak orang. Jadi perlu ada persiapan. Sering disampaikan juga sebenarnya yang perlu diapresiasi itu bukan cuma yang khotam. Apa juga yang perlu diapresiasi ini mereka yang tetap istiqomah murojaah terus. Ya, apa yang sudah disampaikan dari wirid tetap dibaca deh insya Allah. Tanpa dihafal kita akan terbiasa. Lama-lama jadi hafal. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini pesan untuk kita semua tetap jaga kompak dimanapun dan kapanpun. Siapa saja entah itu kakak kelas dengan adik kelas. Jangan sampai nanti ada masalah yang terjadi. Dan untuk yang tadi juga nanti gimana caranya di masa yang akan datang ya lagi apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, jangan hanya yang kelas 1 saja, yang kelas 2. Kalau malam ini nih sebenarnya dari saya pribadi saya mau buat ini santri teraktif atau santri teladan yang dapat apresiasi. Kalau yang tadi penghargaan untuk kelas 1 yang sudah khotam, maka malam ini saya pribadi akan memberikan penghargaan kepada santri yang betul-betul bisa menjalankan amanah tanggung jawab dengan baik. Nah 2 kali nih 3 kali mungkin ya saya ngecek ke belakang, kira-kira bersih tidak ruangan yang di belakang. Ternyata belum. Berharap ada santri yang betul-betul tanpa ada arahan ngelihat sudut asrama ketika ada sampah tidak diperintah dibersihkan. Kemarin sebelum saya libur yang penenangan 3 hari, alhamdulillah tanpa ada perintah 1 taman sini 2 beberapa taman sini nih sebelum pulang musola dibersihkan tanpa ada perintah di sana. Nah itu yang bagus. Tapi yang lain ini belum kelihatan apakah masih malu-malu atau bagaimana. Jadi itu saja ya 3 hal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, menjadi penyemangat kembali untuk tetap semangat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita beranjak ke acara inti pada malam hari ini, yaitu pembagian hadiah. Kepada yang kami sebutkan namanya agar langsung maju ke depan. Yang khatam pertama Kirpan Bakti, khatam kedua Sidratul Muntaha, khatam ketiga Nopal Firdaus.